warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Pada video kali ini saya mau bercerita sedikit tentang butter, room butter, dan juga margarin. Nah, jadi kalau untuk margarin, teman-teman semua juga pasti semua tahu. Margarin itu banyak yang beredar itu adalah contohnya Palmia, Forvita, Vilma, Blue Band, seperti itu. Itu semua margarin. Ada tulisannya di sini margarin kalau margarin ya. Nah, margarin itu sendiri apa? Jadi margarin sendiri itu terbuat dari minyak nabati. Jadi dia full minyak nabati dan dia mengandung garam. Sebenarnya margarin itu ada yang tawar, cuma kebanyakan yang beredar adalah yang asin. Jadi itulah dia, dan palmia. Dan kebetulan saya cuma punya palmia, jadi ini yang saya pakai. Dan untuk margarin sendiri ini dia mengandung air. Jadi di dalamnya itu ada kandungan airnya. Jadi tergantung dari kandungan lemaknya. Jadi sisanya dari kandungan lemaknya itu adalah air. Ya, dan untuk tingkat lelehnya, margarin ini sebenarnya cukup tahan di suhu ruang, jadi nggak gampang leleh. Begitu. Dan kemudian untuk butter ini yang sering disebut dengan mentega. Ini lihat, ini peot-peot begini. Ini sebenarnya kemarin saya taruh di suhu ruang, terus udah sempat meleleh dan saya masukin lagi ke kulkas, jadi bentuknya begini. Untuk butter sendiri atau mentega itu dia terbuat dari lemak hewani atau yang biasanya itu adalah dari susu. Makanya kenapa itu butter itu cenderung rasanya itu ke susu. Nah, untuk merek-merek mentega ini atau butter ini, ada ini misalnya ada Anchor, ada Wisman, ada Korman, ada juga Holman, seperti itu, ada Orchid juga. Jadi untuk butter biasanya dia mengandung banyak kandungan lemak hewaninya. Jadi dia mengandung banyak susu di dalamnya, sekitar 80% sampai 90-an% seperti itu. Jadi rasa susunya emang kerasa banget kalau butter. Kalau dibanding sama margarin, emang rasa creaminya lebih dapet yang butter. Tapi untuk butter ini nggak tahan di suhu ruang. Jadi kalau misalnya ini nggak dimasukin kulkas, ini cepet banget kayak leleh gitu loh. Jadi kayak belenyek-belenyek gitu. Kan beda sama ini. Ini kalau di suhu ruang kan masih terkendali lah bentuknya ya. Tapi kalau ini kalau ditaruh di suhu ruang, ini langsung peot-peot. Untuk butter sendiri itu ada yang salted dan juga ada yang unsalted. Jadi bedanya itu cuma yang satunya ada garamnya, satunya enggak. Dan biasanya untuk kandungan garam itu buat mengawetkan si butter itu sendiri. Jadi untuk yang butter unsalted ini sebenarnya keawetannya lebih kurang daripada yang butter salted seperti itu. Nah, gimana untuk penggunaannya? Kalau margarin ini kalau misalnya dipakai di bolu, itu sebenarnya untuk margarin dan butter kalau dipakai di bolu pada saat dia masih panas, hangat, itu sebenarnya sama-sama lembutnya. Rasanya itu kayak sama gitu. Tapi pada saat dia sudah suhunya udah mulai menurun, itu bakal kelihatan bedanya. Yang pakai butter itu kelihatan tetap lembut, dan yang pakai margarin itu biasanya nggak selembut pas dia panas seperti itu. Karena ya untuk teksturnya sendiri kan kalau yang di suhu ruang kan lebih padat yang margarin ya. Kalau yang butter kan dia lelah gitu kan. Jadi kalau untuk dimasak juga setelah jadi, untuk di suhu ruang bolunya lebih lembut yang pakai butter sebenarnya. Tapi untuk kekokohan itu lebih kokoh yang margarin. Untuk kue kering juga seperti itu. Kalau misalnya mau mendapatkan creamy-creaminya banget, creamy susu dan juga wanginya, wangi-wangi khas susu, itu bisa pakai yang butter. Dan ini kalau misalnya dipakai untuk kue kering, cookies itu seperti itu, ini rasanya lebih ngeprul, lebih lumer di mulut seperti itu. Beda sama
kalau misalnya pakai margarin aja. Kalau untuk pakai margarin pada saat dia masih panas, pas dimakan, dia emang lumer, tapi nanti pas disuruh ruang itu bakal kelihatan kalau ini hasilnya bakal lebih keras daripada yang pakai butter. Tapi untuk cookies yang pakai butter aja itu kekokohannya itu nggak sekokoh dengan memakai margarin. Nah, saran saya itu disesuaikan aja. Misalnya mau bikin kue kering atau bolu yang lembut banget, kayak bikin kue kering yang ngeprul banget, silakan pakai butter 100%. Kalau misalnya mau bikin kue yang ekonomis lah, nggak perlu ngeprul banget ya, yang penting udah enak aja, pakai aja margarin nggak apa-apa. Nah, kalau untuk mendapatkan hasil yang kokoh tapi ngeprul, itu bisa mengkombinasikan keduanya. Jadi bisa mengkombinasikan bisa 50-50%, jadi untuk butter 50 dan margarinnya juga 50 seperti itu. Atau mungkin mau lebih ngeprul lagi, bisa ditingkatkan persenan butternya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan, misalnya kita bikin nastar yang kokoh, kita bisa pakai separuhnya margarin dan separuhnya butter. Jadi kita bisa dapat nastar yang kokoh dan juga ngeprul pada saat kita makan dan berasa susu dan wanginya itu seperti itu. Dan satu lagi, kalau untuk room butter, sebenarnya apa bedanya dengan butter? Itu sebenarnya room butter itu sama aja, sama dengan butter. Jadi room butter itu bahasa Belanda kalau nggak salah, itu bahasa Belandanya adalah sama mentega seperti itu. Jadi kalau untuk dibilang pakai room butter atau butter, bingung. Itu sebenarnya sama aja, nggak perlu bingung ya. Mereknya juga sama aja, room butter itu sama aja, ada Orchid, ada Anchor. Cuma biasanya penggunaan room butter itu biasanya ditujukan kepada butter yang kualitasnya tinggi, biasanya seperti itu. Contohnya seperti Wisman, seperti itu. Oke, begitu aja ulasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga kunjungi fanpage Dapur Wari dan follow Instagram Dapur Wari. Sampai jumpa.